Udah mulai banyak konten yang panas-panasin Samsung. Kasih info Samsung ini, kasih info Samsung itu. Ya walaupun gue udah pakai iPhone 15 Pro dan Oppo Find N3, gue masih penasaran dengan Samsung S24 Ultra yang kabarnya ya pasti dia pakai 8 Gen 3 for Galaxy. Snapdragon dan Samsung itu kan udah best friend banget gitu ya. Cuma Samsung S24 series kabarnya nggak bakal jadi smartphone lagi, tapi iPhone. iPhone? Maksudnya apa nih? Ya simpel aja sih ya. Kayaknya Samsung S24 series bakal maksimalin fitur AI yang dikenalin di Snapdragon Summit kemarin dengan maksimal gitu. Kita tahu bisa Stable Diffusion itu kurang dari 1 detik gitu. Fitur recognition-nya objek ya, fitur generatifnya itu kayaknya udah terlihat matang juga. Ya nggak tahu sih bakalan kepakainya gimana. Yang pasti enhancement-nya di Samsung S24 ini di bagian foto gitu ya harusnya bakalan gila lagi. Ya memang harusnya seperti itu karena gue itu nggak nyangka S23 Ultra saat ini kok bisa nggak setara sama lighting-annya, setaranya gitu ya. Bahkan beberapa poin kalah sama Oppo Find N3 yang gue kira handphone ini ya hanya bagus aja. Malah menarik banget. Ya disclaimer ya, gue liat ini tuh videonya dari K2 Gadget ya, teman kita. Dan gue cuma cobain 2 dari 5 handphone yang mereka tes secara daily aja. Jadinya ya kalian bisa cek aja video mereka untuk memastikannya. Dan yang pasti untuk AI Samsung ini mungkin mulai dikenalin di acara CES 2024 nanti dengan tajuk AI for All gitu ya. So nggak cuma handphonenya tapi IoT-nya juga. Dan nggak cuma itu, sebulan lalu Samsung rilis video tentang sensor kameranya dengan sebutan ISOCELL Zoom Anyplace. Jadi sistemnya in sensor zoom gitu tapi dibantu dengan AI. Nyambung nih sama berita yang sebelumnya kalau S24 ini bakal nggak gunain periskop lagi dan kemungkinan besar diganti sama ini. Buat video bagusnya bisa zoom in sensor sekaligus tracking via viewpoint kita tanpa kasih kualitas yang jelek. Dan untuk fotonya dia itu ada AI Remosaic yang bikin processing foto landscape tetap tajam dan bagus plus lebih cepet capture-nya. Artinya kalau nggak pakai periskop lagi setidaknya ada replacement yang capable. Dan sebenarnya ini sempat didemoin di Snapdragon Summit yang mungkin 80% bakal kayak gini nih di S24 nanti. Ya kita lihat aja nanti. Tapi sebenarnya permasalahan gue di sini yaitu tentang chipsetnya sih. Sebagai kaum mending yang suka performance dibanding kameranya, agak tercengang ya dengan adanya S23 series yang pakai 8 Gen 3 for Galaxy, 8 Gen 2 for Galaxy, tapi pas dites stabilitas ataupun performance-nya ya nggak gila-gila banget. Maksud gua ya wajar, apalagi ini handphone bukan handphone gaming. Tapi buat apa dong kalau ada si 8 Gen 2 for Galaxy tapi performance-nya seperti itu? Nah yang gua harapin nanti di S24 Ultra atau seriesnya ini kalau misalkan pakai 8 Gen 3 for Galaxy ya, kalau bisa sih better vapor chamber lah, biar sebaran panas itu lebih bagus. Jadi 8 Gen 3 bisa diutilize lebih baik lagi. Walaupun ada info dari Ice Universe maksimal RAM S24 series ini toppingnya di 12 GB aja, ya menurut gue sih semoga cukup aja gitu ya. Karena ya ini momen besar selain Samsung, tapi Snapdragon tuh harus unjuk gigi kembali ya dari berita negatif kemarin. iQOO aja nih sebenarnya udah bantu, tapi jelas pamor iQOO itu bumi langit sama Samsung beda gitu ya. Jadi ya itu harapan pertama gue. Dan buat teman-teman, walaupun gue suka komplain sama Samsung, boleh dong kita berharap juga. Tenang juga kok, kalau misalkan ada handphonenya dan nggak bagus ya, dan handphonenya nggak bagus ya kita nggak bakalan jadi bagus-bagusin. Ya kalau kata Gary mah ya sarang heo. Selanjutnya di bagian desain, well gue simpan buat titaniumnya nanti ya. Gue yakin kalian expect gue renting titanium body Samsung ya. Jadi ya kita simpen nanti. Cuma yang gue suka di Samsung S24 ini, khususnya si Ultra, itu kita bakalan balik ke akarnya lagi, yaitu flat screen ya, lebih ngotak gitu ya. Mungkin ini karena banyaknya orang yang sulit pakai S Pen-nya buat pinggiran layar atau ya gimana. Tapi ini asik, lebih fresh apalagi dengan sudut yang lebih ngotak, bagus gitu. Jujur aja gue suka sama layar Red Magic 8 Pro kemarin. Plus kalau bisa layarnya itu sama kayak iQOO 12 yang adaptif 1 Hz-nya itu bisa sensitif, nggak pas di mode idle-nya aja baru diturunin ke 1 Hz lagi. Dan emang kita lagi di era AI plus folding phone yang menggila, yang mana Candy Bar smartphone jelas bukan jadi prioritas utama buat jualan. Nggak heran sih untuk dari desain itu minor banget improve-nya. Nah untuk titanium nih, jujur memang why gitu ya, tapi udah biasa lah, iPhone itu kan jadi trendsetter sebenarnya. Bahkan Hexacot aja bikin skin titanium. Reverse psikologi orang-orang yang gak suka titanium jadi suka pakai titanium ya. Gimana di Samsung nantinya? Dan gua orang yang bener-bener suka sama iPhone karena titaniumnya ini,
Ini solusi banget sebenarnya buat ngeringanin handphonenya. Bodo amat mau dibongkar cek sebanyak apa titaniumnya, tapi 20 gram coy ya, dari 220 gram turun ke 200 gram jauh lebih ringan lagi. Bayangin aja nanti S23U yang 234 gram itu ya pakai titanium di S24 Ultra bakalan berapa puluh gram lebih ringan nantinya. Kalau bisa seringan di 200 gram, mungkin gua akan tertarik beli si S24 Ultra. Dan gua nggak suka S23 Ultra, itu jelas karena beratnya. Sama kayak gua nggak suka iPhone 14 Pro gitu ya. Lebih dari 200 gram itu kayaknya udah big no-no lah kalau buat gua. Ya kalau fan hand 3 kan karena folding ya, ini juga paling ringan dibanding yang lainnya juga, jadi ya ini pengecualian. Ada yang lebih ringan terus bagus ya, nanti gue juga pasti lirik kok. Yang pasti ya, terlepas dari kata ngikutinnya, gue setuju dan wajib si S24 Ultra itu pakai titanium biar lebih ringan, keren juga lagi dari segi desainnya. Lo lihat kan S23 pakai Exakut kayak gimana gitu ya. Lanjut tentang adik-adiknya yaitu S24 sama S24 Plus. Dari tadi nuju ke Ultra terus kan. Ya yang paling jelas bakal kembali gunain Exynos yang terbaru yaitu Exynos 2400. Secara berita aneh sebenarnya, berani keluarin 10 core tambahin 2 core efisiensi lagi. Awalnya penasaran tapi agak ragu sebenarnya juga ya. Tapi yang pasti gue bakal bahas juga nanti kalau misalkan si Exynos ini udah rilis itu. Yang nggak tahu lah bakalan gimana positioningnya. Jelas kalau misalkan Exynos ini beda dari ekspektasi dan nyatanya bagus, pilihan yang worth buat cheaper flagship ya. Bisa ditandingin sama iQOO 12. Tapi kalau jatuhnya masih fail, ya gue sih nggak tahu. Yang pasti Samsung bakalan lempar, wah ada notifikasi. Gue sih nggak tahu ya. Yang pasti Samsung bakalan lempar penjualan ke S24 Ultra sama si Z seriesnya nanti. Yang pasti gitu. Cuma kalau misalkan balik ke permainan regional untuk tipe SoC yang digunakan kayak sebelumnya, Samsung sih kayaknya bakalan aman-aman aja. Tinggal ulang lagi aja kalau misalnya mau dijual di Indo ya jual pakai upgrade size free gitu ya pas lagi pre-order. Dan soal desainnya ya sama, nggak banyak yang berubah, bahkan nggak kayak S24 Ultra kalau dari berita yang ada. Jadi expect same design aja di tahun ini. Ya ujung-ujungnya emang nggak cuma iPhone aja yang sama terus, Samsung pun juga udah mulai kayaknya. Tapi yang gua sih nggak masalah. Fokus smartphone sekarang itu kan nggak cuma di desainnya aja, sama kamera nih. Belum juga ada info yang kayak gimana-gimana. Mungkin bisa sama, tapi mungkin ada enhancement kayak Ultranya juga. Jadi yang menurut gua S24 series kalau gua bilang worth ditunggu atau enggak, ya mana mungkin gua bilang enggak gitu. Tapi tetap gua penasaran karena kita cita Samsung gitu. Jadi pengen tahu apa bisa jadi tolak ukur Android di 2024. Secara flagship ya brand super besar yang duluan ya pasti Samsung kan. Maaf nih Xiaomi dan iQOO nggak gue sebut gitu ya. Dan rencana gue bakalan kita tes, kita cobain gimana performance secara raw dan gamingnya, bahkan AI-nya juga seperti apa nanti kalau udah launch gitu ya. Kabarnya sih Januari udah fix launchnya, yang berarti tunggu aja seminggu lagi dah baru kita bisa pegang. Kan kita bukan warga unpack gitu ya. Dan karena perlu ngetes juga ya nggak mungkin cepet juga. Kita nggak mungkin unboxing gitu ya. So menurut kalian gimana? Apakah S24 series ini bakalan fail atau seperti biasanya? Ya komen aja. Yang pasti kalau kurang udah pasti bakal kita bahas di Bego Teknologi gitu ya. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gua dari S24, apa aja harapan yang tadi gitu ya. Tolong bantu juga share video ini teman-teman kalian lagi butuh info tentang Samsung ya. Kayak gue lagi jilat Samsung gitu ya, tapi enggak kok, nggak jilat. Jangan lupa kasih pendapat di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media dan Instagram di Facebook dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan sampai terakhir, yang terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.